adalah sebuah bahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak yang banyak digunakan dalam analisis statistik dan visualisasi data. Ini memiliki sejarah yang panjang dan telah menjadi salah satu alat yang paling populer di bidang ilmu data dan statistik. Sejarah R dimulai pada awal tahun 1990-an di Bell Laboratories oleh Ross Laka dan Robert Gentleman. Mereka mengembangkan R sebagai implementasi dari bahasa pemrograman S, yang awalnya dikembangkan oleh John Chambers dan rekan-rekannya di Bell Labs. S adalah bahasa pemrograman yang dibuat untuk analisis, statistik, dan komputasi numerik. R dikembangkan sebagai proyek open source, yang berarti kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Ini berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem R yang sangat besar. Dengan ribuan paket perangkat lunak yang dibuat oleh komunitas pengembang di seluruh dunia, paket-paket ini menyediakan berbagai fungsi dan algoritma untuk melakukan berbagai fungsi analisis data, mulai dari statistik deskriptif hingga pembelajaran mesin. Salah satu keunggulan utama R adalah kemampuannya dalam visualisasi data. R memiliki paket grafik yang kuat seperti ggplot2, yang memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi yang sangat menarik dan informatif dengan relatif mudah. Selain itu, R juga memiliki dukungan yang kuat untuk analisis statistik. Ini termasuk berbagai metode inferensial dan pembelajaran mesin yang diimplementasikan dalam paket seperti Caret, GLNet, dan Random Forest. Karena sifat open source-nya, R terus berkembang dan diperbarui oleh komunitas pengembangnya. Versi terbaru dari R terus dirilis dengan peningkatan kinerja, keamanan, dan fitur baru. Dalam penggunaannya, R sering digunakan oleh para peneliti, ilmuwan data, dan profesional di berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, biologi, ekonomi, dan keuangan. Ini digunakan untuk menganalisis data eksperimental dan observasional, membuat model statistik, dan membuat visualisasi yang mendukung interpretasi data. Secara keseluruhan, R adalah alat yang sangat kuat dan serbaguna untuk analisis data dan statistik, dan terus menjadi salah satu pilihan utama bagi mereka yang bekerja di bidang ini. Nah, buat yang bingung gimana sih cara ngeprogram R, simak video ini ya. Di sini kita akan menyimpan data dalam variabel atau fungsi C. Suatu data terdiri dari bilangan 10, 20, 40, 15, dan 40. Data tersebut akan disimpan dalam variabel yang diberi nama simpan. Hasilnya bisa kita lihat pada gambar yang tertera, itu merupakan hasil eksekusi kode R. Selanjutnya kita akan mengakses nilai data dalam variabel secara individual. Variabel simpan menyimpan nilai 10, 20, 40, 15, dan 40 dan ingin diampilkan pada nilai variabel simpan pada posisi ketiga yakni 40. Hasilnya bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya, kode simpan C 1,3,4 dan kode simpan 2 dibagi 4. Bisa kita lihat hasilnya pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan mengubah nilai data dalam variabel. Diketahui variabel simpan menyimpan nilai 10, 20, 40, 15, dan 40 pada posisi ketiga yakni nilai 40 akan diubah menjadi 100. Bisa kita lihat hasilnya pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan menghapus nilai data dalam variabel. Berikut kode dalam R untuk menyimpan 5 nilai tersebut ke dalam variabel nilai. Nilai 45 pada variabel nilai akan dihapus. Berikut kode R untuk menghapus nilai 45 dalam variabel nilai. Bisa kita lihat hasilnya pada gambar yang tertera. Selanjutnya kita akan membuat penggunaan operator lebih besar dari, bisa kita lihat, kita akan membuat nilai lebih besar dari 80. Kita lihat hasilnya pada gambar yang tertera. Selanjutnya kita akan membuat penggunaan operator lebih kecil dari, di sini kita akan membuat nilai lebih kecil dari 70. Bisa kita lihat hasilnya pada gambar yang tertera. Selanjutnya kita akan membuat penggunaan operator dan. Di sini kita akan membuat nilai lebih besar 60 dan nilai lebih kecil 80. Kita lihat hasilnya pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan membuat penggunaan operator atau
Di sini kita akan membuat nilai lebih besar 80 atau nilai lebih kecil 30. Bisa kita lihat hasilnya pada gambar yang tertera. Diketahui variabel bernama nilai yakni 100, 95, 70, 80, 25, 60, 80, 60, 55, dan 90. Misalkan nilai-nilai yang lebih besar atau sama dengan 75 dihapus, maka hasilnya akan seperti yang ada di gambar. Lanjut, mengenai lebih lanjut penggunaan operator lebih besar dari, maka hasilnya akan seperti yang ada di gambar. 3. Tentang contoh sederhana penggunaan dari bahasa pemrograman atau R, maka hasilnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, untuk mengetahui jenis data dalam R digunakan perintah mode, hasilnya seperti yang ada di gambar. Data yang berupa karakter diapit dengan tanda petik ganda seperti contoh halo merupakan data berjenis karakter seperti ada di gambar. F merupakan singkatan dari false artinya salah, dan T merupakan singkatan dari true artinya benar. Hasilnya seperti yang ada di gambar. Data yang berjenis fungsi mempunyai ciri menggunakan kata function. Hasilnya seperti yang ada di gambar. Contoh kode E yang melibatkan penggunaan operator matematika. Hasilnya seperti yang ada di gambar. Fungsi length dalam R berfungsi untuk mengetahui jumlah elemen yang tersimpan dalam variabel. Selanjutnya, fungsi sort dalam R berfungsi untuk mengurutkan data. Selanjutnya ada fungsi diff. Selanjutnya, fungsi sum dalam R berfungsi untuk menjumlahkan seluruh nilai data. Terakhir, fungsi sort dalam R berfungsi untuk menghitung nilai angka 2 dari suatu bilangan. Hasilnya seperti yang ada di gambar. Sini nih saya akan menjelaskan tentang fungsi max and min. Sebenarnya fungsi max and min ini adalah cara untuk mencari faktor ataupun mencari data dengan nominal data yang tertinggi dan terkecil. Kita bisa lihat di sini datanya menunjukkan 2, 3, 4, 5, 6, maka ketika kita mencari max dan menjalankan, maka data yang muncul akan di angka 6 karena ini adalah maksimal, dan sebaliknya di min ketika kita akan muncul di angka 2. Fungsi exp ini digunakan untuk menghitung eksponensial dari suatu nilai. Jika kita memberikan angka sebagai argumen, exp akan mengembalikan nilai eksponensial dari angka tersebut. Contohnya di sini adalah exp-nya 2. Oke, kita run. Keluar 7,39. Di sini juga ada data yang lebih lagi. Dan jika kita run, pun hasilnya 2,72, 7,39, 20,9. Fungsi P. Fungsi P digunakan untuk mendapatkan nilai konstanta P yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Nilai konstanta P secara default sudah tersedia dalam arus studi ini. Dan jika kita run, maka sesuai dengan angka P yang akan keluar adalah 3,14. Option.
Option digunakan untuk memodifikasi berbagai opsi pengaturan dalam lingkungan kerja. Opsi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti tampilan output, perilaku operasi informatika, pengaturan lokasi folder kerja, dan banyak lagi. Lihat kita di sini terdapat angka 41457, maka ketika kita run angkanya akan menjadi besar karena itu 4,15. Nah, tujuan utama dari option ini adalah memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menyelesaikan pengaturan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Fungsi sec digunakan untuk membuat urutan sequence dan nilai-nilai yang berurutan. Fungsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu membuat urutan angka, menentukan jumlah langkah, dan urutan angka mundur. Bisa kita lihat dari sini ada 1 ke 10, maka akan ketika kita run maka dia akan mengurutkan 1, 2, 3 sampai 10. Dan yang kedua ini ada from 2 by 2, artinya ini adalah angka 2 dan kelipatan 2 hingga 10 kali. Maka ketika kita run maka semuanya akan kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, dan 20. Fungsi tabel digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu faktor atau faktor. Tabel distribusi frekuensi ini menampilkan jumlah kemunculan setiap nilai unik dalam vektor ataupun faktor. Fungsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Salah satu contohnya, fungsi tabel ini berguna dalam analisis data yang menggambarkan distribusi frekuensi dari variabel kategorikal seperti faktor ataupun kategori dalam data. Dan dilihat di sini ada angka data yang acak-acakan gitu, dan ketika kita gunakan maka dia akan lebih menyempurnakan. Sedangkan di sini artinya ada angka 10 3 kali, ada angka 23 kali, ini seharusnya di angka 60 hanya sekali. Begitupun yang di bawahnya. Maka di length ini tidak kita angkat juga menghasilkan yang serupa. Fungsi faktor. Fungsi ini adalah sebagai tipe data kategorikal yang digunakan untuk mempresentasikan variabel yang memiliki nilai-nilai atau kategori tertentu. Tujuan utama dari penggunaan fungsi faktor adalah untuk memperlakukan data sebagai kategori yang memiliki level atau tingkatan tertentu yang berguna dalam analisis, statistik, dan visualisasi data. Beberapa tujuannya itu mengelompokkan data dan mendefinisikan levels. Di sini kita bisa lihat ada berbagai data seperti orange, red, green yang acak-acakan. Maka ketika kita dia akan menjadi artinya dia menyimpulkan bahwasannya dari data sini menyimpulkan ada data blue, green, orange. Fungsi barcode. Fungsi ini sebagai analisis data untuk memberikan pemahaman yang cepat dan jelas tentang distribusi atau perbandingan kategori dalam data. Maka hampir sama pada sebelumnya. Di sini ada data yang acak-acakan gitu. Maka ketika kita dia akan menyederhanakan dan menyimpulkan dalam bentuk diagram. Jadi grafik hampir bisa dibilang seperti itu. Maka ketika di yang lain yang ini kita ubah, bukan juga diagram. Yang terakhir itu adalah fungsi plot. Digunakan untuk membuat jenis plot atau grafik untuk memvisualisasikan data. Tujuan utama dari penggunaan plot adalah untuk memberikan representasi visual yang jelas dan informatif tentang hubungan atau pola dalam data. Beberapa tujuan kegunaannya itu penampilan scatter plot dan menampilkan line plot.
sini terdapat data yang acak-acakan gitu, maka ketika kita run dia akan menyederhanakan. Di bawahnya pun sama, ketika plot nilai ataupun frekuensi ini kita lihat, dia akan menampilkan tabel seperti ini. Gimana? Gampang kan? Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching.